Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat saja. Oke, kembali lagi di channel Coding Solution. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial bagaimana cara instalasi dan persiapan belajar framework Coordinator 3. Nah, ada beberapa yang perlu disiapkan sebelum memulai video kali ini. Pertama itu instalasi software. Instalasi software di sini ada beberapa yang harus kita install. Yang pertama kita install web servernya dulu. Teman-teman bisa gunakan Apache, WAMP server, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan SAMPP server. Silakan nanti teman-teman download SAMPP-nya di link berikut ini. Juga teman-teman install text editornya, karena text editor itu tempat teman-teman ngoding aplikasinya nanti. Nanti teman bisa gunakan Notepad atau Notepad++, Sublime atau Visual Studio Code dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan, kalau saya menggunakan Visual Studio Code. Terus teman-teman menggunakan framework Coordinator. Di sini kita menggunakan framework Coordinator 3. Jadi teman bisa download di link berikut ini. Juga teman-teman jangan lupa menginstal web browsernya seperti Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera dan sebagainya. Oke, langsung saja ke praktek bagaimana cara install framework Coordinator 3 di laptop kita. Oke. Pertama teman-teman bisa download SAMPP-nya. SAMPP dari teman-teman tadi saya jelaskan. SAMPP ini teman-teman bisa download di sini. SAMPP-nya sini ada 330 versi yang terbaru sekarang. Kalau saya sudah saya install di sini, versi saya 7.4.3 di sini. Ini versi PHP juga 7.4. Versi PHP saya 7 ke atas. Oke. Selanjutnya teman-teman install aplikasi editornya. Teman-teman bisa install di Visual Studio Code di sini. Jadi bisa di link visualstudiocode.com di sini. Ini gratis. Oke, teman-teman bisa download di sini. Oke. Untuk framework Coordinator-nya teman-teman bisa download di sini. Di sini kita menggunakan framework Coordinator 3. Kebetulan saya download tadi. SAMPP-nya saya close ya. Saya close. Visual Studio Code sudah saya install juga. Connector juga sudah saya download. Oke, di sini framework Coordinator yang telah saya download tadi, kita ekstrak dahulu, kita ekstrak file, kita ekstrak file langsung aja. Oke, di dalamnya kita double klik. Kalau kita double klik ada folder lagi di sini. Nah, di sini kita copy. Jangan lupa teman-teman harus install SAMPP dulu. Kalau teman-teman udah install SAMPP-nya di sini terus teman-teman jalankan Apache dan MySQL-nya, nanti akan terbentuk sebuah folder di data C teman-teman sini SAMPP. Nanti kita simpan file project kita ada di sini. Double klik, terus di htdocs. Nah, oke, kita pastekan di sini yang kita copy di framework Coordinator yang kita download tadi. Oke, sudah. Terus kita rename namanya. Namanya pustaka. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba akses di web browser kita. Berhasil nggak? Kita buka localhost. Namanya pustaka. Oke, berhasil. Jadi framework Coordinator-nya udah berhasil kita install di htdocs kita. Cukup mudah sekali kan untuk installnya. Oke, selanjutnya kita buka projectnya melalui text editor. Oke, di sini saya buka, sudah install aplikasi Visual Studio Code-nya. Mari kita buka di sini di menu file, open folder. Kita buka aplikasi Pustaka Booking, select folder, atas aktor. Oke, di dalam project Coordinator sini ada beberapa folder. Pertama folder application, sini untuk yang kita sering akses. Nanti di sistem sini bawaan dari Coordinator-nya, ada database, setting sini call, library dan sebagainya. Di sistem, kalau file yang di bawah ini file bawaannya. Jadi teman-teman hapus juga bisa di sini. Contoh cara ini lisensi di sini juga bisa teman-teman hapus kecuali yang indeksnya. Oke. Pertama
kita akses, buka folder application, terus kita ada folder config, terus di sini ada folder config di sini. Folder config di sini itu base URL. Base URL di sini saat kita ketikkan di browser, link kita harus masukkan dulu di sini. Misal tadi kita buat linknya localhost pustaka booking. Nah, di sini kita teman-teman blok aja di sini, teman-teman blok, terus teman-teman copy, masukkan di base URL ini. Oke, sini kita pastekan. Oke, kalau sudah di save. Oke, di sini ada indeks PHP. Nanti kita jelaskan bagaimana cara menghapus indeks PHP-nya. Ada di sini, config di sini. Oke, selanjutnya kita akses di folder root. Nah, folder root di sini sangat penting sekali. Karena apa? Saat kita buka link di browser di sini, folder yang kita akses tadi, maka dia akan tampil controller apa yang akan tampil, file apa yang akan ditampilkan. Itu adalah di root di sini, namanya default control, yaitu default control itu adalah kontrol yang akan pertama tampil itu apa. Yaitu di sini namanya kontrolnya namanya welcome. Saat diakses folder pustaka booking, maka kontrol welcome ini akan tampil. Yaitu, kita buka di controller, di sini namanya welcome. Nama kontrol dipanggil, namanya di sini ada kontrol welcome. Kita buka. Nah, di sini saat dibuka kontrol welcome, maka kontrol welcome ini akan mendirect atau melemparkan lagi tampilan ke view. View itu namanya welcome message. Nah, kita buka, jadi saat dia akses kontrol welcome ini, maka dia akan menampilkan tampil namanya welcome message. Itu adanya di view. Nah, kalau kita buka, ada namanya view di sini, namanya welcome message. Ini yang akan tampilkan warna-warna tampilannya. Oke. Jadi itu konsep dari sedang saya menjelaskan untuk konektor. Jadi konektor 3 ini konsepnya ada MPC, model control view controller view. Jadi MPC. MPC itu model view controller. Oke, langsung saja kita mulai codingnya. Pertama kita untuk sebelum mulai project kita hapus indeks PHP-nya dulu. Kalau kita ketikkan di sini, kita ketik namanya welcome, ini akan error karena dia harus melewati indeks PHP tadi. Indeks PHP tadi ada di application, folder config, ini indeks PHP. Jadi harus menambahkan indeks PHP-nya dulu baru bisa mengakses controllernya. Nah, kita buat indeks .php baru welcome. Nah, baru bisa. Nah, kalau link seperti ini, nanti misalnya teman-teman baca linknya, maka teman-teman harus ada indeksnya. Harus panjang linknya, jadi linknya cukup panjang. Jadi bagaimana cara menghapus indeks PHP ini saat kita akses pustaka booking saja langsung namanya welcome di kontrolnya, langsung akses di tampilannya. Nah, kayak gitu. Ini maka error karena indeks PHP-nya belum kita hapus. Oke. Untuk menghapusnya di konektor 3 ini sudah disediakan namanya user get di sini. Saat kita mengakses welcome di sini. Di sini ada user guide, di sini adalah untuk buku panduan yang istilah, buku panduan yang bisa teman-teman cari saat instalasi framework konektor ini. Kita klik link ini, user guide sini. Ini user guide-nya sini kita hapus. User guide-nya, sorry. Seharusnya user guide-nya tadi sebelum kita rename namanya, harusnya kita ambil dulu namanya indeks PHP-nya tadi, baru kita buat indeks PHP. Kali sini nggak ketemu kecuali nama folder yang dibuat tadi sebelumnya. Oke, kita langsung aja kita jadi browser di sini. Remove index PHP yang ketiga. Kami bisa di sini. Teman-teman klik tutorial, di sini ada remove index PHP di folder 3. Link. Jadi ada berapa codingannya untuk remove di sini juga ada nih di konektor 3. Oke, sebentar. Oke. Di sini ada, sebenarnya tadi kita hapus dulu. Di konektor 3 namanya konektor URL. Cara menghapus konektor 3 ini. Removing index PHP. Nah, jadi di sini di konektor 3 ini user guide-nya di uno.com udah disediakan ini untuk remove PHP codingannya. Sini. Nanti teman-teman blok aja, teman blok, copy. Nah, dengan namanya apa? Namanya HT Access. Kita tambahkan. Untuk remove HP-nya namanya HT Access.
kita dulu untuk namanya HP akses. Udah, ini teman blog, ini teman copy namanya di sini. Nah, untuk memberikan nama file tadi, teman-teman harus simpannya di luar barengan nama indeks PHP yang ada di luar di sini. Jadi kita buat namanya, kita buat nama file baru. Buat file di sini namanya, kasih nama titik ht access. Oke, nama titik ht access. Terus teman-teman titik ht access. Jadi teman-teman copy codingnya tadi ini teman codingnya yang lebih sedikit, klik copy, terus pastekan di sini. Sudah, langsung disimpan saja. Oke, kalau sudah simpan, kita coba akses remove PHP di sini. Di sini kita hapus PHP-nya, simpan, terus teman-teman coba akses di ini kita close dulu ya. Ini kita akses langsung aja di welcome. Oke, jadi indeks PHP-nya sudah berhasil kita remove gitu. Tapi kalau teman-teman mau indeks PHP yang tadi tambah, dia harus tambah dulu di config-nya tadi. Oke, ini untuk penjelasan remove di indeksnya di framework connector. Oke, selanjutnya cara membuat project di connector 3 di sini. Nah, pertama di sini kita buat nama tadi, namanya welcome, indeks PHP di sini. Ini kita hapus dulu codingannya. Kita coba buat controller sederhana. Bagaimana cara memanggil sebuah file ada di controller di browser kita. Contohnya di sini kita copy, terus kita pastekan, terus kita ganti namanya. Namanya misalnya di sini kita namanya home ya. Kita namanya home, atau kita kasih namanya home aja deh. Kasih namanya home. Oke, jangan lupa kalau setiap connector itu controller itu namanya harus besar kapital pertama ya. Pertama, misalnya home huruf kapital pertama. Terus jangan lupa nama kelasnya juga diganti nama home. Oke, kita save. Nah, kita coba di sini saat kita mau akses, kita nggak usah lempar ke view dulu. Kita nampil namanya echo PHP. Oke, ini kita buat indeks saat kita mau akses controller home, maka dia akan nampilin ini contoh controller home. Kita save. Oke, kita coba panggil akses, kita panggil namanya controller home. Oke, di sini kita ganti namanya home. Oke, jadi ini contoh controller home gitu. Jadi kalau ini kerjanya hanya C. Jadi kalau belum ada MVC-nya. Kalau MVC itu kan model view controller. Jadi kita langsung aja manggil controllernya ada nih home kayak gitu. Jadi bisa teman-teman ya. Jadi nggak langsung lempar ke view. Jadi saya buat tampilan dari sini kayak gitu. Jadi bagaimana teman-teman? Jadi cukup paham ya untuk menampilkan controller home. Oke. Bagaimana kalau menampilkan di dalam home terus ada indeksnya lagi? Teman-teman juga bisa gitu. Kita buat ini, kita buat namanya tampilan. Kita kasih namanya contoh satu home, contoh satu aja ya, contoh satu. Ini controller home, kita ini kasih nama home function contoh satu. Oke, jadi bagaimana kita memanggilkan file di controller home, tapi di dalam home itu kita manggil lagi function yang beda, tampilan yang beda, tapi di dalam controller ini sama. Kalau yang ini index, saat kita mengakses controller home, maka file ini yang ditampilkan namanya index, yang tampilan pertama ini nih. Tapi bagaimana di dalam controller home kita buat panggilan tampilan beda? Itu bisa kita panggil duplikat aja functionnya, contohnya public function 1, maka kita ini tampilan contoh 1, kita beda nih ya, ini tampilan ya.
tampilan control home function contoh 1 ya. Kita panggil. Ini di home tadi tulisannya ini ya. Jadi bagaimana kalau kita buat panggil nama tadi contoh 1 ya. Ini tampilan controller home function contoh 1. Jadi teman-teman, jadi cukup mudah. Jadi cukup panggil beda functionnya saja. Jadi kalau kita memanggil tampilan beda dengan function yang beda juga. Gitu. Oke, ini untuk tampilannya. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan view di dalam controller, terus menampilkan view. Ini cukup paham teman-teman ya. Jadi ini kita hapus. Di sini tadi apa? Di welcome ini saat kita mengakses welcome tadi, ini contoh kita balik lagi ke welcome. Nah, saat kita mengakses welcome, maka dia akan menampilkan view. Nah, saat kita panggil welcome, maka dia akan load view di welcome message di sini. Jadi di message sini di view itu ada namanya welcome message di sini. Ini tampilan coding yang ada warnanya, terus ada dari sini. Ini tampilan yang di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita ubah tampilannya? Oke, ubah tampilannya. Kita copy function yang ini. Function ini kita ambil di home saja. Di home kita ubah tampilan yang ada di sini. Public function ini tampilan gitu. Tampilan home ya, tampilan view. Kita ini tampilan view aja ya. Tampilan underscore view. Oke, kita panggil buat view di sini. Kita duplikkan dulu. Teman-teman juga bisa sih sebenarnya sampai dipikir di sini adanya di view, lebih cepat. Kalau membuat ini view, di sini namanya view, kita view namanya tampilan. Oke, jadi sekarang kita buat tampilan di sini. Nih, kalau tadi kan welcome message-nya ini ya, ini. Oke, sekarang kita buat tampilan HTML. Kita buat HTML dulu. HTML. Kok nggak mati sih? HTML. Kita sini namanya add. Kepalanya add. Terus baru kita panggil sama namanya sini body. Buat namanya body juga sih. Untuk body. Oke. File sini kita buat namanya title. Di sini kita buat title. Ini contoh tampilan 1. Oke, di dalam yang kita buat di sini, contohnya kita buat ya, buat tampilan di dalam H1 penutupnya slash. Oke, kita buat namanya tulisan ini contoh ini isi contoh tampilan 1. Oke, nama v-nya di dalam view, nama v tampilan di PHP. Nah, di dalam home coba kita panggil tampilan view, terus view sini kita panggil namanya v underscore tampilan. Ya, oke. Di dalam control home tadi kita panggil view v tampilan. Oke, coba kita akses di dalam home slash tadi tampilan, fungsinya tampilan underscore view. Oke, ini contohnya. Jadi tampilannya ini isinya kayak gitu. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk menampilkan panggil home tampilan view. Jadi mau berapa function pun teman-teman mau tampilkan di sini juga bisa di dalam tampilan sini juga. Misalnya teman-teman mau kasih bawahnya BTR enter, kita kasih namanya kita
kasih ini untuk paragraf misalnya. Kita kasih penjelasan connector. Cari apa sih connector, kita cari teksnya dulu ya. Kita ambil teks ini, kita copy, terus kita masukkan di sini. Oke, terus contohnya kita apa itu framework connector, kita copy, kita masukin di sini. Oke, save. Di sini juga sudah kita panggil tadi view, tampilannya. Jadi kita coba kita enter. Nah, apa itu framework connector? Nah, ini tampilannya ini teman-teman. Jadi cukup mudah lah untuk membuat sebuah project di connector. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau saat diakses folder pustaka booking langsung menampil di home? Jadi teman-teman, jadi langsung aja diganti default counternya, diganti namanya home. Jadi home. Jadi kalau home saat dipanggil home, maka dia akan menampilkan indeksnya saja nih. Ini contoh controller home. Kita coba panggil home. Saat kita panggil localhost pustaka booking, kita enter. Ini contoh controller home karena indeks yang pertama ditampilkan yang ini. Jadi coba kita ganti. Nah, list view-nya kita copy di sini. Contoh satu ini kita hapus, kita pastekan yang kita save. Oke, kita save. Sekarang kita coba nah langsung tampil di kalau kita akses namanya jadi namanya controller home. Oke, jadi ini untuk kerja controller view kayak gitu. Kalau model gimana? Kalau model itu kita membuat koneksi nanti di sini. Ada model koneksi, misalnya select from table apa, nanti baru dipanggil controller. Saat di controller tampil di sini baru kita ke view. Itu untuk sederhana connector 3. Nah, apa saja yang perlu kita ingat di connector 3 sih? Nah, beberapa di sini kayak seperti yang mudah database di frame connector itu semua data settingan untuk konten database sudah disediakan di sini. Ini nanti di hostname-nya misalnya kita menggunakan database yang lokal host, misalnya lokal di sini username, passwordnya, nama database-nya apa sudah kayak gitu. Sudah disediakan yang lainnya. Ini contoh cara instalasi framework connector 3. Jadi cukup mudah dipahami ya teman-teman ya untuk contoh seperti membuat controller ke view. Oke, saya buatkan contoh lagi. Bagaimana sih cara membuat kontrol lagi misalnya? Misal kontrol home di sini saya ubah ya namanya. Kita ubah home ini kita ubah namanya. Misalnya di sini kita panggil namanya berita. Berita. Terus kita soal berita. Kita ganti namanya buku aja ya. Buku. Kita kasih nama sini. Juga. Sini juga kita ganti namanya. Saat indeks menampilkan view, harus menampilkan taman buku. Kita ganti namanya view buku. Oke. Welcome message di sini kita ganti. Dan juga namanya view underscore. Oke. Nah, di dalam buku di sini kita ubah tampilannya ya, ini ya. Ubah. Ini kita hapus dulu ya. Tadi ini terus ini buat tampilan title-nya tampilan buku ini daftar buku. Buku kita buat namanya table misalnya. Table yang bentuknya table. Terus di sini kita kasih namanya pf. Terus untuk juga pf. Terus kasih nama satu kolom. Misalnya ini nomor
nomor, kode buku, terus nama buku, terus pengarang kita buat namanya, terus di sini tahun terbit, terus kita buat lagi sini gambar ya, misalnya. Kita coba buka akses kontrol buku, terus kontrol buku ini menampilkan view, namanya view buku. Nah, view buku ini akan menampilkan tabel daftar buku. Ini akses atau booking, namanya buku. Oh, ini kelihatan ya di sini tabelnya, kita kasih namanya border ketebalan dari border 1. Nah, ini tampilan gambarnya. Kita kasih nama, kita juga kasih namanya sini TR, biar contoh kita kasih buat tampilan dia teman-teman ya, TR juga. Nah, kasih nama TD di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, misalnya contohnya 1, ini bukunya, nah kode bukunya misalnya B001, nah bukunya web programmer, mahir web programmer misalnya. Ini tutorialnya, tutorial web programmer. Terus pengarang misalnya PT SX misalnya. Terus tahun terbit misalnya 2021. Terus gambarnya kita kasih ini aja, slash dulu. Coba akses. Nah, ini teman-teman. Ini untuk arti daftar buku gitu. Untuk cara membuat menampilkan tampilan di function. Kalau kita hapus, maka nampil di controller home di sini pertama. Oke. Jadi saat kita di sini maka control home ya tampil saat kita masih nama foldernya. Panggil nama foldernya juga tampil yang ini. Kalau kita manggil nama controller buku tadi, coba panggil namanya controller buku, maka tampilannya ini. Oke, itu teman-teman sederhana untuk video tutorial kali ini. Cara instalasi framework connector dan membuat tampilan sederhana. Oke, sekian video tutorial yang saya bagikan. Kurang lebihnya video ini saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa subscribe di channel Coding Solution. Terima kasih.